Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini saya Pendeta Daniel Selan bersama istri saya Ibu Eliska Selan Sihaan secara bergantian mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita awali renungan pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami menerima firman Tuhan dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, renungan kita pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 5 dengan tema menjala ikan bersama Yesus. Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Perahu siapakah yang digunakan Yesus untuk mengajar? Jika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka pada ayat yang kelima kita menemukan jawaban dari pertanyaan perahu siapakah yang digunakan Yesus untuk mengajar, yaitu perahu Simon. Apakah inti pengajaran Yesus dalam bagian firman Tuhan ini? Jika kita membaca Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11, maka ada 4 hal yang Yesus ingin tujukan kepada kita tentang Ia mengejar orang-orang yang frustasi dalam hidupnya. Yang pertama yaitu betapa besarnya kuasanya. Yang kedua, Yesus ingin supaya kita mengetahui betapa besarnya kebergantungan kita akan pengampunan. Yang ketiga, Yesus ingin supaya kita mengetahui betapa pentingnya mengadopsi maksud dan tujuan Yesus bagi manusia. Dan yang keempat ialah kita mengetahui betapa pentingnya menghargai Yesus di atas segala-galanya. Siapa saja yang dilibatkan dalam menjala ikan bersama Yesus? Yang dilibatkan dalam menjala ikan bersama Yesus yaitu setiap kita yang frustasi karena merasa tidak produktif, tidak berhasil dalam segala sesuatu. Yang kedua, setiap kita yang merasa frustasi karena semua sumber daya kita gagal. Dan yang ketiga ialah semua kita yang merasa frustasi karena gagal dalam rumah tangga, gagal dalam mendidik anak, gagal dalam karir, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam pendidikan, gagal dalam pelayanan dan sebagainya. Apakah yang menjadi pelajaran bagi kita dalam bagian firman Tuhan ini? Kisah Simon frustasi, lelah, dan
menjala ikan di malam hari terbukti sangatlah tidak membuahkan hasil. Ia tidak menangkap apa-apa, dan di pagi hari Yesus mendapati Simon sedang membersihkan jalannya, dan Yesus menyatakan kepadanya untuk meluncurkan perahu dan menurunkan jalannya. Sangatlah luar biasa, karena seorang rabi memberitahu nelayan profesional bagaimana cara menjala ikan. Simon awalnya gengsi, malu, ragu-ragu, dan keberatan. Tetapi akhirnya ia mengakui ketika ia bersedia bersama dengan Tuhan Yesus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan alhasil, luar biasa hasil yang didapatkan dari menjala ikan itu. Disitulah Petrus, Simon yang disebut juga Petrus, mengakui bagaimana kuasa Allah dalam hidupnya. Haleluya. Apakah yang harus kita lakukan dari firman Tuhan ini? Yang harus kita lakukan yang pertama ialah jika kita frustasi, gagal, lelah, merasa tidak berdaya, datanglah kepada Yesus. Karena Ia siap untuk menolong, siap untuk membantu, siap untuk memberdayakan kita. Yang kedua, sadarlah bahwa Yesus akan membentuk kita ketika kita datang kepadanya. Memang ada kalanya Ia membawa kita bertolak ke tempat yang lebih dalam agar kita semakin belajar bagaimana kasih-Nya yang besar kepada kita dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, dan mari kita kembali dalam setiap aktivitas, setiap pekerjaan, setiap usaha kita dengan tidak lupa membagikan firman Tuhan ini kepada sesama kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam segala hal, frustasi, lelah, merasa tidak berdaya, gagal, dan sebagainya, Tuhan bersedia bersama kami untuk menolong kami keluar dari kesulitan itu. Karena itu kami bersyukur dan kami memuliakan Allah, dan kami mohon Tuhan berkati kami semua yang sudah mengikuti renungan harian pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.